Segala keriuhan malam telah sirna. Bathara Guru perlahan mukso menghilang kembali ke kayangan dengan damai. Semar kembali ke rumah bambunya dan Bagong mulai bersiap bekerja di sawah. Alam semesta kembali dalam keseimbangan. Manunggaling kawula Gusti. Cerita ini berakhir bukan dengan pesta pora, melainkan dengan keheningan yang penuh makna, sebuah janji bahwa setiap manusia punya kekuatan untuk membangun surganya sendiri di dunia melalui perbuatan baik. Bagong. Simpan semua ceritaku malam ini di dalam dadamu, Gong. Jangan pamerkan pada orang lain bahwa kita telah mengalahkan dewa. Karena musuh yang paling sulit dikalahkan sebenarnya adalah rasa bangga di hati kita sendiri, Gong. Nggih, Bapak. Saya tidak akan sombong. Tapi kalau nanti ada tetangga yang tanya kenapa langit tadi malam bergetar, boleh tidak saya jawab kalau itu suara perut saya yang lapar. Dasar kamu, Bagong. Hidup itu memang harus ada bercandanya, supaya kita tidak gila karena terlalu serius memikirkan dunia. Ayo pulang, kayangan sudah berdiri di dalam hati kita. Sekarang juga tugas kita adalah menjaganya agar tetap bersih sampai ajal menjemput. Berangkat, Bopo. Mari kita bangun kayangan, selanjutnya di dapur kita masing-masing. Maka selesailah kisah Semar membangun kayangan, sebuah peringatan bagi yang di atas agar tak lupa pada yang di bawah, dan sebuah kekuatan bagi yang di bawah agar tak gentar membela kebenaran. Yang benar akan terbukti, yang salah akan sirna oleh waktu. Suasana pun berubah menjadi sangat tenang dan hikmat. Alam semesta seolah-olah memberikan hormat terakhir pada perjalanan batin yang telah dilalui. Cahaya matahari pagi terasa sangat murni, menyinari sosok Semar yang tampak begitu agung, meski tubuhnya hanya berbalut kain sederhana. Inilah momen di mana Semar bukan lagi sekedar pelayan, melainkan pemandu abadi bagi moralitas manusia. Begegek ugek sadulito haman. Bagong, hari ini kita akhiri percakapan ini. Tapi ingatlah, setiap kali engkau melihat ketidakadilan, setiap kali engkau melihat pemimpin yang sombong, atau setiap kali engkau merasa putus asa, panggillah kayangan. Itu kembali di dalam dadamu, Gong. Saya paham, Bapak. Kayangan itu bukan gedung, bukan jabatan. Kayangan itu adalah rasa saat saya berani bilang tidak pada kejahatan meskipun saya orang kecil yang tidak punya apa-apa. Benar, dunia boleh hancur, istana boleh runtuh, dan gunung boleh meletus. Tapi selama masih ada satu manusia yang memegang kejujuran di hatinya, maka kayangan itu tetap ada dan bahkan takkan pernah bisa dihancurkan oleh dewa manapun, Bang. Bapak, sepertinya saya mulai merasakan kayangan itu. Rasanya tenang, adem, dan tiba-tiba saya merasa jadi orang paling kaya di dunia walaupun beras belum ada. Itulah kekayaan sejati, Gong. Mari kita berjalan pulang. Biarkan cerita malam ini menjadi rahasia antara bumi dan langit, dan biarkan perbuatan kita yang bicara kepada dunia. Maka sirnalah bayang-bayang malam, berganti fajar yang membawa harapan. Kisah Semar membangun kayangan telah usai, namun pembangunan itu sejatinya takkan pernah berhenti selama napas manusia masih berhembus. Semoga damai menyertai bumi, semoga kebijakan menyertai pemimpin, dan semoga ketabahan menyertai rakyat. Angin berhembus sepoi-sepoi di seluruh negeri. Di istana-istana megah,
Para raja terbangun dengan perasaan malu atas keserakahannya. Di gubuk-gubuk derita, rakyat terbangun dengan harapan baru. Alam semesta terasa sinkron atau selaras. Getaran yang tadinya mengguncang langit kini berubah menjadi harmoni musik alam yang menenangkan. Begegek ugek satu lito. Ketahuilah, kayangan yang kubangun ini tidak memiliki pintu, karena ia memilik siapa saja yang mau masuk ke dalamnya melalui jalan kejujuran. Ia tidak memiliki atap karena atapnya adalah kasih sayang Tuhan yang Maha Esa yang tak ada batasnya. Romo, suaramu kok jadi bergema begini seperti suara di dalam gua? Apa ini tandanya kita sudah jadi legenda, Bopo? Legenda itu tidak penting, Gong. Yang penting adalah apakah setelah malam ini manusia masih ingat untuk saling memanusiakan. Membangun kayangan itu mudah, yang sulit adalah merawatnya dari rayap-rayap kesombongan yang setiap hari datang menggigit. Tenang saja, Bopo, selama masih ada orang yang mau tertawa di tengah penderitaan dan masih ada orang yang mau berbagi meski kekurangan, saya yakin rakyat-rakyat itu bakal sakit gigi. Dunia kembali hening. Kisah ini ditutup dengan kesadaran bahwa Semar adalah simbol nurani atau suara hati, dan Bagong adalah simbol keberanian rakyat untuk bicara jujur. Pembangunan kayangan telah selesai di panggung, namun pementasan yang sesungguhnya baru dimulai di dalam diri setiap penonton yang pulang membawa pesan tersebut. Wahai manusia, jangan cari kayanganku di atas awan. Jangan cari di tempat yang jauh. Carilah di dalam senyum tetanggamu yang engkau bantu. Carilah di dalam kejujuranmu saat tak ada orang yang melihat. Disitulah kayangan berdiri tegak. Jika hati sudah tertata, maka dunia akan mengikuti. Selamat berjuang di kayanganmu masing-masing. Romo, tunggu. Jangan khotbah terus. Jemuran di Karang Kadempel belum diangkat loh, Bopo. Ler iler tandure sumiler. Tanaman sudah mulai bersemi, hasil dari perjuangan batin semalam suntuk. Maka tutuplah tirai kehidupan malam ini. Semoga naskah yang tertulis di kain putih ini terserap ke dalam darah dan daging kita semua. Sejahtera negerinya, mulia rakyatnya. Hayu hayu rahayu, salamio. Sekian kisah Semar bangun kayangan. Semoga bisa menjadi tontonan dan turunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.